Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai model pembelajaran heuristik. Sebelum kelompok kami mempresentasikan materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Nah, yang pertama yaitu ada Putu Ria Puspitasari dengan NIM akhir 093 dari kelas 3A, dan saya sendiri Nilu Sandikayani dengan NIM akhir 085 dari kelas 3A. Kemudian ada Nimade Aryani Kumalasari dengan NIM akhir 013 dari kelas 3B. Selanjutnya ada Nanda Febrianika BR Tarigan dengan NIM akhir 031 dari kelas 3C. Yang selanjutnya ada Putu Bintang Devira Putri Harmawan dengan NIM akhir 093 dari kelas 3C. Yang selanjutnya ada Made Priyanti Widya Maharani dengan NIM akhir 035 dari kelas 3D. Dan yang terakhir ada Imade Wahyu Dwi Gunawan dengan NIM akhir 057 dari kelas 3D. Nah, untuk mempersingkat waktu, materi akan dipaparkan oleh penyaji pertama. Saya persilahkan untuk penyaji pertama memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori yang mendasari model pembelajaran heuristik. Adapun beberapa teori yang mendasari model pembelajaran heuristik yaitu yang pertama, teori belajar konstruktivisme. Yang kedua, teori belajar menurut Ivan Pavlov. Yang ketiga, teori belajar menurut Thorndike, dan yang keempat, teori perkembangan kognitif oleh Jerome Bruner. Untuk teori yang pertama yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori pembelajaran dasar yang mengembangkan kemampuan logis dan analitis siswa yang berdasar pada pengalaman serta lingkungan sekitar. Teori ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep ataupun menyimpulkan suatu permasalahan serta mengasah kemampuan berpikir mandiri siswa. Nah, dalam teori belajar ini, pendidik dapat mengajar siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka dan melatih mereka untuk membuat suatu keputusan. Nah, hal ini erat kaitannya dengan model pembelajaran heuristik yang menekankan pada saya dapat menemukan, sehingga teori pembelajaran konstruktivisme sangat berkaitan dengan model pembelajaran heuristik. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar menurut Ivan Pavlov. Ivan Pavlov beranggapan bahwa jika seseorang terbiasa diberikan stimulus atau rangsangan, maka orang tersebut akan ketergantungan akan adanya stimulus, dan jika tidak diberikan stimulus, maka orang tersebut akan diam. Teori belajar menurut Ivan Pavlov dikenal dengan istilah classical conditioning theory, yang dimana menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Inti dalam belajar menurut teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan. Dalam pembelajaran heuristik dijelaskan bahwa siswa harus aktif dalam proses pembelajaran serta bekerja dengan efektif. Artinya dapat menyelesaikan permasalahan dengan penyelesaian yang singkat dan sederhana. Tentunya hal ini dapat dikuasai jika siswa melakukan pengulangan dan latihan-latihan soal sehingga tahu bagaimana langkah-langkah menyelesaikan masalah secara efektif. Untuk teori yang ketiga yaitu teori belajar menurut Thorndike yang sering disebut dengan teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi. Karena dalam teori ini, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dengan respon. Dengan artian adanya stimulus, maka diharapkan timbul respon yang maksimal. Teori ini disebut juga dengan teori trial and error. Dalam teori ini, orang yang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, maka dapat dikatakan orang ini merupakan orang yang berhasil dalam belajar. Jika dikaitkan dengan model pembelajaran heuristik, konsep trial and error merupakan situasi ideal yang tepat untuk ditetapkan karena heuristik sendiri merupakan strategi yang menggunakan jalan pintas atau panduan yang mengarahkan, namun tidak menjamin sebuah solusi untuk setiap masalah. Sehingga teori trial and error efektif dan efisien jika diterapkan pada model pembelajaran heuristik. Untuk teori belajar yang keempat yaitu teori perkembangan kognitif oleh Jerome Bruner. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika pendidik memberi kesempatan kepada siswanya untuk menemukan suatu aturan melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya. Adapun pendekatan Bruner terhadap dua asumsi yaitu yang pertama adalah pengetahuan merupakan suatu proses interaktif, dan yang kedua adalah mengkonstruksi pengetahuan dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang disimpan sebelumnya. Nah, menurut Bruner, perkembangan kognitif seseorang
Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari peneliti sebelumnya, yaitu mengenai pengertian model pembelajaran heuristik. Heuristik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu heurisken yang berarti saya menemukan, menurut Sanjaya 2008-2-194. Dalam perkembangannya, metode ini berkembang menjadi sebuah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan menjadikan heurisken atau saya menemukan sebagai acuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran heuristik ini merupakan model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan proses intelektual dari siswa tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yaitu mengenai substrategi dalam strategi heuristik. Jadi substrategi dalam strategi heuristik itu ada dua. Yang pertama yaitu discovery atau penemuan, dan yang kedua itu inquiry atau penyelidikan. Nah, discovery atau penemuan itu adalah suatu prosedur mengajar yang memungkinkan pengajaran perseorangan, memanipulasi objek, dan lain-lain percobaan sebelum sampai pada generalisasi. Itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Abu Ahmadi pada tahun 1997. Metode penemuan ini merupakan komponen dari praktek pendidikan yang meliputi metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif. Metode ini paling baik dilaksanakan dalam kelompok belajar yang kecil. Namun, dalam strategi ini pun dapat dilakukan juga dalam kelompok belajar yang lebih besar. Nah, untuk substrategi yang kedua yaitu inquiry atau penyelidikan adalah metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Dalam metode ini, siswa diharuskan mengolah pesan sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Tujuan utama dari metode inquiry adalah mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu menyelesaikan masalah secara alamiah. Nah, selain dari adanya substrategi, terdapat juga tujuan dari model pembelajaran heuristik. Nah, dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan siswa semestinya diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu proses pembelajaran ditentukan juga oleh strategi dan metode pembelajaran yang dipakai dalam proses pembelajaran. Tujuan dari model pembelajaran heuristik yakni untuk mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Pada proses selanjutnya, siswa akan mampu memahami materi dari suatu pembelajaran dengan maksimal, dengan mengolah dan menghadapi persoalan materi pembelajaran maupun di dalam persoalan belajarnya. Strategi ini dilandasi oleh asumsi bahwa tujuan utama pendidikan harus menjadi ulangan reflektif terhadap nilai-nilai dan isu-isu penting. Ilmu sosial harus dipelajari dalam pelajaran tentang upaya untuk mengembangkan solusi-solusi masalah-masalah yang berarti dan memungkinkan siswa mengembangkan masalah kesadaran dan memfasilitasi tentang peran dan fungsi kelompok secara teknik-teknik pembuatan keputusan. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai unsur-unsur model pembelajaran. Yang pertama ada sintaks. Sintaks ialah langkah-langkah atau juga bisa disebut dengan tahapan atau fase. Jadi dalam melaksanakan suatu kegiatan tentu perlu berpikir tentang langkah-langkah melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu pula dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran perlu juga memikirkan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung.
dan memperlakukan para siswanya, termasuk cara guru memberikan respon terhadap siswanya. Pola kegiatan guru dalam memperlakukan atau memberikan respon pada siswanya itulah yang disebut dengan prinsip reaksi. Yang keempat ada sistem pendukung. Sistem pendukung ini berkaitan dengan sintaks yang ada dalam model pembelajaran yang akan kita gunakan. Sistem pendukung yang dimaksud dalam suatu model pembelajaran adalah segala sarana, bahan dan alat yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan model pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan para siswa pada tujuan yang diharapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, ada dampak pembelajaran yang muncul tanpa direncanakan terlebih dahulu. Dampak pembelajaran yang tidak direncanakan tersebut dikatakan sebagai dampak pengiring. Jadi dapat dikatakan bahwa dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh para guru tanpa pengarahan langsung dari guru. Yang berikutnya adalah situasi ideal diterapkannya model pembelajaran heuristik. Pertama, bagaimana siswa memahami masalah dengan benar atau understanding the plan. Siswa harus mampu memahami kondisi soal atau masalah yang ada pada soal tersebut. Menurutnya, untuk mengetahui ciri bahwa siswa paham terhadap isi permasalahan, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti: 1. Apakah siswa mengerti semua kata yang digunakan dalam menyatakan masalah? Yang kedua, apa yang siswa minta untuk menemukan atau menunjukkan? Yang ketiga, dapatkah siswa menyatakan kembali masalah dengan perkataannya sendiri? Yang keempat, dapatkah siswa memikirkan gambar atau diagram yang dapat membantunya memahami masalah? Yang kedua, ada bagaimana siswa merencanakan penyelesaian atau devise a plan. Siswa harus mampu memikirkan langkah-langkah yang penting dan saling menunjang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemampuan berpikir yang tepat hanya dilakukan jika siswa telah dibekali pengetahuan yang cukup sebelumnya. Bukan hal yang baru sama sekali, tetapi pengetahuan yang serupa dengan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, ada bagaimana siswa melaksanakan penyelesaian atau carry out the plan. Pada tahap ini, siswa harus mampu membentuk sistematika yang lebih umum dalam arti konsep atau teorema yang akan digunakan. Sudah merupakan konsep atau teorema yang siap untuk digunakan sesuai dengan permasalahan. Kemudian, siswa mulai memasukkan data-data hingga mengarah pada rencana pemecahannya. Siswa melaksanakan langkah-langkah terencana sehingga permasalahan tersebut dapat dibuktikan atau diselesaikan. Siswa harus mampu memeriksa setiap langkah-langkah penyelesaian dan memastikan bahwa ia melakukan langkah yang benar. Selain itu, siswa juga harus mampu membuktikan bahwa itu benar. Dan yang keempat, ada bagaimana siswa memeriksa kembali langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan atau disebut juga dengan look back. Pada tahap ini, siswa harus berusaha memeriksa kembali dan menganalisis kembali dengan teliti setiap langkah penyelesaian yang telah dilakukan, bahwa banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan mengambil waktu untuk memeriksa kembali pekerjaan yang telah dilakukan. Melakukan hal ini memungkinkan siswa untuk memprediksi strategi yang sesuai yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah di masa depan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini yaitu: yang pertama, dapatkah siswa memeriksa hasilnya? Yang kedua, dapatkah siswa memperoleh solusi yang berbeda? Yang ketiga, dapatkah siswa menggunakan hasil atau metode untuk beberapa masalah lainnya? Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah penerapan model pembelajaran heuristik. Yang pertama yaitu ada merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran perkembangan mental pada siswa. Kemudian, yang kedua ada membentuk kelompok belajar yang saling tergantung atau independent learning group. Selanjutnya ada menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri atau self-regular learning. Kemudian yang keempat ada mempertimbangkan keragaman siswa atau diversity of student. Selanjutnya yang kelima ada memperhatikan multi-intelijensi atau multiple intelligence siswa.
Kemudian yang keenam ada menggunakan teknik-teknik bertanya atau questioning untuk meningkatkan pembelajaran siswa, perkembangan pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Dan yang terakhir ada menerapkan penilaian autentik atau authentic assessment. Kemudian, pembelajaran heuristik dapat dilakukan secara individual, kelompok, maupun klasikal. Namun, pada pembelajaran heuristik, kita lebih baik melakukan dalam kelompok-kelompok kecil agar terjadi diskusi dan tukar pikiran antar sesama siswa selama diberikan tugas untuk memecahkan soal, terutama dalam tahap latihan. Dikarenakan strategi heuristik ini memiliki begitu banyak langkah-langkah, maka diharapkan kita dapat memperbaiki pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Imade Wahyu Dwi Gunawan dengan NIM 211301107 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu terkait kelebihan dan kekurangan model pembelajaran heuristik. Nah, strategi pembelajaran heuristik memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu yang pertama, dianggap membantu siswa dalam mengembangkan atau memperbanyak ketersediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Nah, kekuatan dari proses penemuan datang dari usaha untuk menemukan. Jadi, anak didik diajarkan bagaimana belajar itu. Nah, yang kedua, pengetahuan diperoleh dari strategi ini sangat pribadi sifatnya dan mungkin merupakan suatu pengetahuan yang sangat utuh dalam artian pendalaman dari pengertian, retensi, dan transfer. Nah, yang ketiga, strategi ini membangkitkan motivasi pada siswa sebagai dampak dari usaha siswa untuk mencari dan menemukan suatu masalah atau problem dengan jerih payahnya sendiri. Nah, yang keempat, strategi ini memberikan kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Nah, yang kelima, strategi ini menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya sehingga siswa lebih merasa terlibat dan termotivasi sendiri untuk belajar. Nah, yang keenam, strategi ini dapat membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan pada diri sendiri melalui proses penemuan dan penyelidikan. Nah, yang ketujuh, strategi ini berpusat pada anak sehingga pembelajaran menjadi student centered, tidak lagi teacher centered. Nah, hal ini dapat menjadikan anak didik mengeluarkan potensi yang selama ini terpendam. Nah, yang terakhir, membantu perkembangan siswa menuju skeptisisme yang sehat untuk menemukan kebenaran akhir dan mutlak. Selanjutnya, yang kedua, strategi pembelajaran heuristik memiliki beberapa kelemahan. Nah, di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, dipersyaratkan keharusan adanya persiapan mental untuk cara belajar ini. Nah, misalnya siswa yang lamban dalam berpikir mungkin akan bingung dalam usahanya mengembangkan pikirannya jika berhadapan dengan hal-hal yang abstrak atau menemukan saling ketergantungan antara pengertian dalam suatu subjek atau dalam usahanya menyusun suatu hasil penemuan dalam bentuk tertulis. Nah, siswa yang lebih pandai mungkin akan memonopoli penemuan dan penyelidikan sehingga akan menimbulkan rasa frustasi dan iri pada siswa yang lain yang kurang mampu. Nah, yang kedua, strategi ini kurang bagus untuk mengajar kelas besar. Nah, misalnya sebagian besar waktu dapat hilang karena membantu siswa menemukan teori-teori untuk atau menemukan bagaimana ejaan dari bentuk kata-kata tertentu. Nah, yang ketiga, harapan yang ditimbulkan pada strategi ini mungkin dapat mengecewakan guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional. Nah, yang keempat, kadang-kadang dalam pengimplementasiannya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan alokasi waktu yang ada. Nah, yang terakhir yaitu mengajar dengan strategi ini mungkin akan dipandang sebagai usaha yang terlalu mementingkan memperoleh pengertian dari segi kognitif saja dan kurang memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik. Nah, sedangkan sikap afektif dan psikomotorik diperlukan untuk memperoleh pengertian dari aspek kognitif atau sebagai perkembangan emosional sosial secara
Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Priamti Widya Maharani dengan NIM 21130111035 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari model pembelajaran heuristik. Penerapan model pembelajaran heuristik di kelas biasanya dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok belajar untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Biasanya dalam proses pembelajaran, seorang guru pasti memiliki pegangan guna membantunya dalam proses mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Pegangan itu disebut dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Berikut contoh RPP. Yang pertama, dalam RPP berisi mengenai identitas seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian materi pokok, serta alokasi waktu. Kemudian yang kedua, pada RPP termuat kompetensi inti. Untuk kompetensi inti yang pertama, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, mempromosikan kejujuran, ketulusan, keberanian, keterbukaan, komitmen, dan kesungguhan hati dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan berupa faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena serta kejadian tampak mata. Dan yang terakhir, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau suatu teori. Ketiga, pada RPP juga termuat dasar dan indikator kompetensi. Untuk dasar dan indikator kompetensi dapat dilihat pada slide. Kemudian yang keempat, pada RPP termuat materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini adalah pokok bahasan yang akan dijelaskan dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kelima, pada RPP terdapat media pembelajaran, alat dan sumber pelajaran. Yang pertama, kita di sini menggunakan media PowerPoint. Kemudian yang kedua, adapun alat yang digunakan yaitu LCD dan laptop. Dan yang ketiga, sumber pembelajarannya ini dari buku siswa matematika Kemendikbud, lembar kerja siswa atau LKS, dan slide pada PowerPoint. Keenam, pada RPP berisi mengenai langkah-langkah pembelajaran. Untuk langkah-langkah pembelajaran dapat dilihat pada slide. Dan yang terakhir, RPP berisi pedoman penskoran. Nah, pedoman penskoran ini memiliki dua instrumen. Yang pertama ada instrumen penilaian sikap dan yang kedua ada instrumen penilaian pengetahuan. Selain RPP, dalam proses pembelajaran di kelas juga terdapat lembar kerja siswa atau LKS. LKS ini merupakan sarana pendukung dari rencana pembelajaran. Biasanya, lembar kerja siswa ini diberikan dalam bentuk tugas individu atau tugas kelompok, yang dimana nantinya hasil dari lembar kerja siswa ini akan